Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Kita jumpa lagi kali ini dalam pembelajaran bab 2, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Oke anak sekalian, submateri kita adalah mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah menonton video mobilitas sosial, siswa dapat atau siswa mampu mengidentifikasikan proses, bentuk, faktor pendorong, faktor penghambat, dan dampak mobilitas sosial. Selanjutnya adalah mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Ya, mobilitas sosial adalah merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lainnya. Nah, perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi di dalam individu atau dalam kelompok. Nah, mengapa individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial? Karena kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial, ya, yang pertama mobilitas sosial vertikal. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Dan yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal naik, ya, atau social climbing naik, menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, maksudnya adalah saya contohkan bahwa seorang guru yang awalnya diterima mengajar di kelas 7 dengan mengajar matematika, ya. Namun setelah 15 tahun kemudian guru tersebut sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, ini yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal. Jadi statusnya yang semula sebagai guru kemudian menjadi kepala sekolah. Oke, kita lanjut bahwa yang kedua adalah mobilitas vertikal turun. Nah, tadi ini ada dua mobilitasnya. Ada mobilitas vertikal turun. Nah, ini mobilitas vertikal turun atau disebut dengan social sinking, menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang, menunjukkan kelas sosial yang lebih rendah. Nah, ini kebalikan dari mobilitas sosial vertikal naik, ya, status seseorang malah statusnya turun. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang, menunjukkan status atau kedudukan baru yang sederajat. Artinya tidak ada perubahan status, namun tetap statusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal. Menurut Sarjono S. dan Budi S. di bukunya di terbitan tahun 2014 halaman 218, mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau rendah. Jadi mobilitas sosialnya, status sosialnya itu tidak tinggi maupun tidak rendah. Oke, kita lanjut. Nah, mobilitas sosial literal atau mobilitas sosial geografis adalah mobilitas sosial dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan tidak permanen. Nah, contoh mobilitas sosial ini adalah transmigrasi, urbanisasi, dan imigrasi lainnya. Maksud dari transmigrasi ini adalah dengan berpindahnya status seseorang, ya, dari wilayah satu ke wilayah lain, yaitu meningkatkan status sosialnya. Nah, tadi ada dua, ada yang permanen dan ada yang tidak permanen.
mobilitas sosial itu faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Jadi mobilitas sosial ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang pertama adalah faktor struktural. Yang kedua faktor individu. Yang ketiga faktor ekonomi. Yang keempat faktor politik. Yang kelima pertumbuhan penduduk. Yang keenam kemudahan dalam mengakses pendidikan. Selanjutnya faktor penghambat dari mobilitas sosial itu. Yang pertama kemiskinan. Yang kedua situasi politik yang tidak kondusif. Yang keempat faktor kebudayaan. Selanjutnya faktor diskriminasi, dan yang lainnya adalah jumlah keluarga yang banyak. Itulah faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Sekarang kita lanjut kepada saluran-saluran mobilitas sosial. Ya. Yang pertama berbagai macam saluran sosial ya. Ada saluran sosial lembaga ekonomi. Ya. Nanti kita contohkan di dalam pembelajaran berikutnya di Google Classroom. Ada lembaga militer, ada lembaga pendidikan, ada organisasi profesi. Kalau saya contohkan organisasi profesi itu kayak dokter, ya. Kalau misalnya lembaga pendidikan guru, kalau misalnya lembaga militer itu misalnya ABRI, TNI ya, TNI. Kalau lembaga ekonomi misalkan bank, lembaga politik itu misalnya partai politik, lembaga keluarga adalah keluarga, dan lembaga keagamaan adalah misalkan ormas ya, misalkan Pemuda Muhammadiyah dan NU. Nah, itu saluran-saluran yang saya sebutkan adalah saluran-saluran mobilitas sosial bagi masyarakat. Biasanya saluran-saluran mobilitas sosial inilah yang sebagai alat untuk mengaktualisasikan diri di dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Terkait dengan materi kita selanjutnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi, saluran-saluran mobilitas sosial. Ini contoh saluran-saluran mobilitas sosial apa? Oke ya. Selanjutnya, dampak mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial itu mempunyai dampak, ada dua, dampak negatif dan dampak positif. Kita bahas adalah dampak positif. Yang pertama adalah mendorong seseorang lebih maju. Jadi dengan adanya mobilitas sosial, orang itu berusaha untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Nah, dampak positif yang lain adalah mempercepat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial, status sosial seseorang itu cepat berubah. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Ya. Yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup. Jadi itu tadi dampak positif dari mobilitas sosial. Selanjutnya dampak negatifnya. Ya. Selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, muncul berbagai konflik. Ya. Yang kedua, menimbulkan gangguan psikologis. Yang ketiga, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Nah, itu dampak negatif dari mobilitas sosial. Anak-anak soleh, setelah melihat video pembelajaran ini, kalian mengerjakan tugas berikut ini ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.